Manuver politik internasional Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto patut kita nantikan. Sebagai awal pembahasan, Prabowo dinilai memiliki relasi asing yang sangat luar biasa. Dan publik menantikan bagaimana kemitraan Indonesia di masa kepemimpinannya. Apakah akan sama dengan Presiden Jokowi atau akan berbeda? Yang menarik perhatian adalah Prabowo pernah memberikan statement bahwa saat ini Indonesia tidak begitu perlu dengan Uni Eropa, yang notabene menjadi mitra dagang kita setelah sekian lama. Tentunya patut kita nantikan bagaimana diplomatik politik luar negeri Prabowo Subianto memimpin negeri ini. Manuver politik Prabowo gemparkan publik dunia. Indonesia tak gentar dibayangi sanksi Barat. Prabowo Subianto dipastikan akan menjadi Presiden Indonesia tahun 2024 sampai tahun 2029. Kendati belum dilantik sebagai Presiden, banyak orang yang sudah mencoba memprediksi akan seperti apa gaya politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Komandan Jenderal, Komando Pasukan Khusus, dan Jenkopassus tersebut. Tujuan utama nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, ucap Prabowo saat menyampaikan pembuka, ketika pergelaran debat ketiga pemilihan Presiden 2024, Pilpres 2024, silam. Kekuatan nasional itu harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas, lanjut Prabowo. Kalimat-kalimat di atas mungkin mampu menjadi trailer dari pandangan umum orang-orang tentang pandangan politik luar negeri Prabowo. Karena latar belakangnya sebagai komandan militer, ditambah pernyataan-pernyataannya yang tidak jarang bersifat nasionalistik dan realis, banyak yang memprediksi bahwa gaya diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo akan jauh lebih aktif dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Kalau di era Jokowi politik luar negeri Indonesia begitu difokuskan kepada hubungan ekonomi dan perdagangan melalui multilateralisme, di era Prabowo nanti banyak yang memprediksi Indonesia justru akan lebih aktif merespons isu-isu geopolitik global. Kalau mengutip perkataan Indonesianis Ben Blen, Prabowo akan lebih antusias dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang relevan dalam persoalan politik internasional. Namun, tentu prediksi-prediksi ini hanya prediksi abstrak sementara, yang belum bisa secara rinci menggambarkan tentang gaya diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. Lantas, bagaimana sesungguhnya politik luar negeri Indonesia nanti, setelah Prabowo resmi menjadi presiden? Dalam mengkaji gaya diplomasi dan politik luar negeri sebuah negara, idiosinkrasi kerap menjadi faktor yang sangat penting untuk memprediksi akan seperti apa sebuah negara dalam merespons isu-isu internasional di sekitarnya. Untuk yang belum familiar, idiosinkrasi adalah sebuah pola politik di mana kebijakan-kebijakan yang dibuat sebuah negara begitu ditentukan oleh pandangan atau sifat pribadi pemimpinnya. Untuk mengetahui idiosinkrasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo, kita terlebih dahulu perlu mengidentifikasi kira-kira tipe diplomat seperti apa seorang Prabowo Subianto. Dalam tulisannya Diplomatic Leadership in Times of International Crisis, Cornelius Bejola menyebutkan bahwa terdapat 3 jenis diplomat, yaitu diplomat maverick, diplomat kongregator, dan diplomat pragmatis. Diplomat maverick adalah pemimpin yang memiliki ambisi yang besar dan selalu memiliki tujuan untuk meningkatkan citra negaranya. Diplomat kongregator adalah mereka yang berusaha untuk membangun konsensus dan meredakan perbedaan. Sedangkan diplomat pragmatis adalah mereka yang fokus pada hubungan saling menguntungkan. Prabowo adalah maverick. Sesungguhnya, Prabowo tampaknya dapat dikategorikan sebagai diplomat maverick. Hal ini disebabkan oleh kecenderungannya untuk selalu menyuarakan ambisi mengenai kebesaran Indonesia dalam berbagai pidato. Diplomat maverick seperti ini dianggap lebih berani dalam mengambil langkah-langkah politik internasional untuk memperkuat posisi negaranya. Namun, persis seperti yang diungkapkan Joseph Rahman dalam tulisannya What Prabowo's Victory Means for Indonesian Foreign Policy, sifat membara Prabowo dalam politik internasional
Ini juga akan membuatnya sebagai pemimpin yang akan sulit ditebak bagi dunia politik internasional. Kemungkinan Prabowo sebagai presiden yang gerakan diplomatisnya sulit ditebak, mungkin akan membuat banyak negara nantinya akan lebih aktif dan responsif terhadap Indonesia. Karena bagaimanapun juga Indonesia adalah sebuah negara pasar yang sangat menarik bagi banyak negara lain, dan mereka kemungkinan akan perlu lakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda dari era Jokowi demi memastikan Indonesia tetap menjadi negara pasarnya. Namun, hal-hal ini lantas memantik sebuah pertanyaan lanjutan, yakni, bagaimana kira-kira dampak gaya maverick diplomat Prabowo akan berdampak kepada prospek Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional itu sendiri. Menariknya, seorang diplomat yang memiliki sifat maverick seperti Prabowo akan cenderung melihat organisasi dan forum internasional sebagai sesuatu yang bisa menghambat progres diplomasi, karena ketika suatu keputusan internasional dibahas secara multilateralisme, ada kemungkinan besar keputusan tersebut akan melalui proses yang begitu lama dan melelahkan karena membutuhkan konsensus dari negara-negara yang terlibat. Melihat potensi Prabowo sebagai diplomat maverick, sekaligus sifatnya sebagai seorang politisi yang cenderung lebih percaya kepada pandangan realisme dalam politik internasional, besar kemungkinannya Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo akan lebih mengutamakan bilateralisme ketimbang multilateralisme, karena dengan demikian Prabowo lebih mampu menyelesaikan suatu permasalahan internasional dengan lebih cepat. Sebagai akibatnya, ada kemungkinan Indonesia justru tidak akan terlalu aktif dalam pertemuan-pertemuan internasional seperti Pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, atau Perhimpunan Negara Asia Tenggara, ASEAN. Namun, itu bukan berarti Indonesia akan bersifat pasif. Sebaliknya, Indonesia di bawah Prabowo mungkin akan lebih banyak bermanuver secara langsung dengan negara yang memikat perhatian Prabowo secara bilateral. Dalam aspek tertentu, jika mampu dijalankan secara baik, hal ini dapat membuat citra yang sangat positif bagi Indonesia karena birokrasi multilateralisme tidak akan menjadi penghalang untuk Prabowo agar bisa berbuat lebih banyak terhadap komunitas internasional. Sebagai contoh, Prabowo bisa dengan lebih leluasa memberikan bantuan kepada suatu negara yang dilanda konflik tanpa mengundang cibiran negara-negara lain, misalnya. Namun, pada akhirnya tentu ini semua hanya prediksi belaka. Yang jelas, Indonesia di bawah Prabowo hampir bisa dipastikan akan memiliki gaya diplomasi yang sangat berbeda dari era Jokowi, dan hal tersebut sangat menarik untuk kita perhatikan.